Hai, ketemu lagi dengan aku, Rimayani Property di sini. Oke, guys, kali ini aku akan berbagi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan properti. Ini penting banget bagi kalian ketika akan membeli rumah atau tanah. Biasanya marketer-marketer biasanya menyebutkan hal-hal yang aku sebutin ini ya. Oke, yang pertama ada kata developer. Secara arti kata developer ini adalah pengembang atau pembangun itu orang yang bertanggung jawab atas pengembangan atau pembangunan properti yang akan dibeli. Atau orang yang punya unit rumah yang akan kita beli. Oke, yang kedua ada rumah siap huni. Nah, ini adalah jenis atau unit rumah di mana rumah itu sudah ada. Maksudnya adalah sudah siap pakai, siap huni, dan bisa langsung ditempatin ketika kalian sudah membayar secara cash kepada pihak developer, maka sudah bisa terima kunci dan sudah bisa syukuran langsung. Nah, selanjutnya ada rumah ready stock. Ini adalah salah satu unit rumah di mana rumah itu belum rampung selesai secara 100%. Biasanya masih tahap 50% pembangunan, 75% ataupun 85%. Tetapi pembangunan ini adalah tanggung jawab developer. Jadi dikarenakan karena pada saat proses pembangunan, pemasar sudah memasarkan unit rumah tersebut gitu guys. Selanjutnya adalah rumah inden. Nah ini sering atau umum sekali di area Bandung Selatan. Ini adalah salah satu unit rumah yang dijualkan oleh pihak perusahaan atau developer di mana unit rumah ini belum ada. Kok belum ada dijual kan? Nah ini dengan sistem di mana ketika Bapak Ibu sudah membayar cash kepada pihak developer atau perusahaan dengan adanya perjanjian surat jual beli, biasanya di adanya perjanjian ya, perjanjian antara pihak developer dan pihak konsumen tentang pembangunan rumah tersebut. Selanjutnya adalah surat AJB, yaitu akta jual beli, di mana ya ini salah satu dokumen yang diberikan oleh pihak developer kepada konsumen sebagai akta jual beli. Nah, ini sebetulnya untuk AJB juga sudah aman ya kalau hanya untuk untuk ditinggalin. Ini dokumen yang dikeluarkan oleh pihak desa atau kecamatan. Selanjutnya ada SHM, yaitu surat hak milik, yaitu di mana surat ini dikeluarkan langsung oleh BPN gitu ya. Jadi ini udah 100% hak milik pribadi. Selanjutnya tentang pembayaran. Nah ini pembayaran itu ada beberapa jenisnya ya. Yang pertama ada sistem pembayaran cash keras, di mana ketika kalian akan membeli unit rumah atau tanah ini dibayarkan secara cash, secara langsung. Biasanya benefit dari cash keras ini adalah adanya pengurangan harga secara besar ya. Kemudian juga ada cash bertahap. Nah ini adalah sistem pembayaran unit rumah atau properti yang dibeli secara bertahap, biasanya antara 4-6 bulan pembayaran. Untuk pertama itu masuk DP setengah harga. Misalnya kalian membeli unit rumah 200 juta, maka DP pertama itu 100 juta. Selanjutnya lagi setelah proses pembangunan, masuk lagi 50 juta dan tahap akhir 5 kunci 50 juta. Biasanya untuk cash bertahap ini diperbolehkan ketika kalian membeli unit rumah inden atau siap bangun. Selanjutnya ada KPR atau kredit ya. Kredit ini dibagi menjadi dua ya, ada kredit developer dan juga kredit bank. Ini tuh merupakan sarana untuk cicilan di mana kalau untuk developer berarti mencicilnya langsung kepada pihak developer atau pengembang. Biasanya kalau cicil developer itu kalian harus punya DP minimal itu di setengah harga. Tetapi kelebihan dari cicil developer ini kalian tidak melewati BI checking ya. Kan ada beberapa orang yang memang kendala di dalam BI checking yang buruk. Nah, kalian bisa
ambil dengan cicil developer. Cicil developer biasanya antara 1 sampai 8 tahun ya paling lama. Selanjutnya ada kredit bank. Nih, untuk kredit bank biasanya tidak ada DP umumnya ya. Paling juga ada all-in antara 500 sampai 5 juta. Tetapi memang kembali lagi kepada perusahaannya itu sendiri ya. Karena ini memang keputusan dari perusahaan properti itu sendiri. Itu mungkin yang sering didengar. Oh ya, ada lagi ya. Ini booking. Nah, ini adalah salah satu atau sejumlah uang yang diberikan pihak konsumen kepada developer di mana ini sebagai pengikat atas unit rumah atau tanah yang akan dibeli. Biasanya kisaran antara 500 sampai 5 jutaan untuk booking, dan ini udah termasuk harga jual ya kalau untuk developer. Tetapi kalau untuk pihak bank biasanya ini di luar dari harga ya. Selanjutnya ada uang DP, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan dari pihak konsumen sebagai DP atau uang muka untuk pembayaran rumah atau properti yang dibeli. Biasanya DP itu untuk cicil developer ya, ada DP. Selanjutnya apa lagi ya? Coupling. Nah, ini adalah lahan yang sudah dipetak-petak sesuai dengan tipe-tipenya. Misalnya ada tipe yang sering ya, 21/25 yang paling kecil banget. Ini ada tipe 36/50, 30/40, 45/70. Nah, aku akan jelasin ini biasanya konsumen yang awam ini tidak tahu ya. Jadi untuk angka di depan itu adalah luas bangunan dan angka yang di belakang adalah luas tanah. Jadi misalnya tipe 45/70. Berarti luas rumahnya itu 45 meter, sedangkan luas tanahnya itu 70 meter. Gitu. Selanjutnya biasanya ada tanya lagi tumbak ya. Kalau satu tumbak itu kan 14 meter. Jadi kalau kalian tanya ditumbak biasanya itu misalnya tipe 45/70. Kalau 70 dibagi 14 berarti 5 tumbak gitu ya. Artinya tinggal dibagi saja di 14, misalnya 36 dibagi 14 itu untuk hitungan tumbak. Itu saja yang bisa disampaikan untuk sore ini. Semoga bermanfaat.